Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, problematika penegakan hukum sistem peradilan anak di Indonesia. Sebelum masuk ke intisari video, izinkanlah anggota kami untuk memperkenalkan. Saya Royadin Harusyaputra. Saya Wiranta Carlos. Saya Putri Natasha Triani. Saya Dedita Widya Sana. Saya Muhammad Jamal. Saya Mira Tapiola. Saya Melina Mahana. Saya Fitiara Bralesiani. Saya Secara Salina. Saya Kamarina Aurelia Kristi. Saya Detika Putra Ananda. Baik, sebelum masuk ke dalam inti video, di sini saya akan sedikit menjelaskan terhadap problematika terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Yang dimana sistem peradilan anak di Indonesia tidak dilihat hanya dari sekedar peraturan saja, tetapi dilihat sebagai sistem dan manusia untuk memahami makna keadilan tersebut. Banyak kasus, contoh kasus di Indonesia yang dimana anak itu yang seharusnya dilindungi tapi malah menjadi korban. Ini diakibatkan karena suatu sistem yang kaku dan suatu sistem yang tidak berpihak. Berikut penjelasan terkait problematika terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Kau pernah kepikiran gak sih kalau sistem hukum di negara kita nih terlalu keras buat anak-anak? Mereka kan masih muda, mereka masih belum paham betul apa yang mereka lakukan. Jadi yang mereka butuhkan itu ya dibina dan dibimbing secara pelan-pelan, bukannya dihukum dan malah membuat mereka ketakutan. Negara kita kan seharusnya melindungi anak-anak, bukannya membuat mereka trauma. Iya, aku setuju sih. Apalagi saat ini kan banyak sekali kan kasus anak-anak yang melakukan pencurian dan itu tuh langsung dibawa ke ranah pengadilan. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kalau nggak salah itu tentang sistem peradilan pidana anak, itu filosofinya udah jelas, yaitu bina banina. Tapi masih banyak aparat penegak hukum nih yang memikir bahwasannya untuk memberikan efek jerah kepada anak ini dipenjarakan. Masalahnya tuh di budaya hukum Indonesia masih berpatokan di balas dendam, bukannya pemulihan. Padahal kan dia masih anak-anak, belum siap dari emosional, psikologis, dan moral. Ya, selain itu tuh fasilitas pun juga masih terbatas kan. Jadi LPKA di berbagai daerah tuh masih minim. Jadi kadang anak-anak yang dititipkan di tahanan dewasa tuh kadang diperlakukan sama kayak tahanan biasa karena petugasnya itu belum terlatih khusus gitu loh. Nah, undang-undangnya udah bagus, tapi implementasinya masih lemah. Akibatnya anak-anak bukan menjadi lebih baik, tapi malah kehilangan arah. Akibatnya kayaknya kita harus membahas ini menjadi lebih serius lagi deh. Iya kan? Nah, menurut aku juga undang-undang SPPA itu idenya udah bagus sih. Nah, dia tuh ada restoratif justice, ada diversi. Nah, itu tuh nggak langsung mencobloskan anak yang bersalah langsung ke penjara gitu loh. Jadi, tapi kenapa sih penerapannya tuh masih terkendala gitu? Kalau menurut aku sih ya, karena pemahaman aparat juga beda-beda, masih banyak yang pakai cara lama. Jadi yang penting hukum bisa jalan tanpa mereka melihat kondisi dan usia anak. Padahal mereka masih bisa dibina, bukan cuma dikasih efek jerah aja. Kadang juga aparat lupa gitu, nggak paham sama yang namanya restoratif justice, yang mana cuma formalitas aja, bukan sarana pemulihan. Padahal kalau aparat memahami esensi undang-undang SPPA, seharusnya mereka melihat menghukum anak itu bukan solusi, melainkan merusak masa depan anak itu. Tapi permasalahannya, koordinasi antar lembaga di Indonesia ini mereka belum sinkron antara polisi, jaksa, hakim. Mereka itu berbeda pendapat dan berbeda pandangan, yang dimana ego sektoral mereka ini masih tinggi banget. Anak itu menjadi salah satu korban yang tidak diperhatikan. Iya benar, apalagi banyak masyarakat tuh yang berpikir kalau misalnya mereka salah itu harus dihukum. Hal itu tentu memberatkan anak-anak loh, apalagi yang baru keluar dari LPKA bahkan atau yang sudah keluar dari LPKA. Mereka tuh banyak dijauhi di lingkungan mereka loh atau ditolak. Seharusnya tuh mereka tuh butuh yang namanya dukungan dan pemulihan. Dan fasilitasnya juga masih minim, banyak daerah yang belum mempunyai LPKA, serta banyak petugas yang belum terlatih, dan regulasi turunannya belum lengkap. Negara tuh udah punya undang-undang yang bagus, akan tetapi implementasinya itu masih setengah hati. Setuju sih, karena kalau sistem hukum itu gagal memahami kebutuhan terbaik bagi anak tuh, ya sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa ini sendiri. Ya karena kita tuh tidak bisa memandang anak tuh hanya sebagai subjek hukum,
yang sama seperti orang dewasa. Seperti kita ketahui bahwa anak itu sendiri adalah individual yang masih dalam tahap proses perkembangan baik fisik, psikis ataupun moralnya. Sehingga kalau hukumannya ini lebih kita kedepankan pada punishment dan bukan pembinaan atau rehabilitation, ya maka negara ini sendiri kehilangan moral dalam melindungi generasi penerusnya. Ya seperti yang sudah disebutkan tadi, sistem peradilan kita tuh udah bagus untuk anak karena mengedepankan paradigma restoratif justice dan bukan represi, yang dimana pendekatan ini tuh ya bertujuan untuk mengembalikan sikap anak, memulihkan lingkungan sosialnya, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, bukannya malah menimbulkan trauma baru akibat hukuman pemenjaraan. Ya, namun sayangnya dalam prakteknya masih banyak aparat penegak tuh yang memandang pelaku anak tuh dari kacamata hukum pidana secara umum, sehingga lebih berorientasi pada penghukuman dan bukan pembinaan. Yang akibatnya apa? Yang akibatnya anak yang seharusnya kita bina justru terstigma dengan pelaku penjahat muda, sehingga kehilangan kepercayaan diri dan juga sulit diterima masyarakat. Yang sebenarnya kita itu tidak hanya menghancurkan satu anak saja, tapi secara pasti dan bertahap tuh kita juga menghancurkan generasi untuk masa depan bangsa kita. Tapi jujur aja, kalau dilihat tuh sistemnya itu emang udah salah dari akarnya. Karena negara kita nih, kalau dilihat dari peraturan ini hanya mengatur soal peraturan dan hukumannya seperti apa tanpa memikirkan siapa yang akan menjalaninya dan bagaimana prosedurnya. Apakah ini peraturan yang dibuat ini sudah mencukupi kebutuhan keadilan yang dibutuhkan oleh anak-anak? Iya sih, dan sering banget aku dengar tuh bahwa aparat penegak hukum tuh berlindung di balik kata prosedur. Semua dibilang sudah sesuai aturan, padahal mereka lupa kalau hukum itu bukan hanya sekedar teks, tapi yang rasa keadilan. Jadi keadilan itu nggak bakal ada kalau yang dihukum tuh yang lemah doang. Misalnya kayak anak kecil yang nyolong sendal dihukum penjara berbulan-bulan, sedangkan koruptor itu bisa dinego hukumannya. Itu nggak adil banget kan? Sebenarnya itu bukan masalahnya di undang-undangnya, tapi moral penegak hukumnya. Mereka nih hafal pasal, tapi mereka lupa kalau yang dihadapi mereka tuh anak-anak yang baru belajar benar atau salahnya. Nah, benar sekali, sistem kita tidak pernah jera dari tahun ke tahun. Kasusnya sama, anak dihukum tanpa hati nurani. Seharusnya kan hukum itu menjadi pelindung, bukan menjadi trauma bagi anak-anak. Nah, disitulah keadilan kita diuji kan. Nah, karena juga hukum itu nggak hanya tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Nah, jadi penerapan hukumnya juga harus tetap melindungi pihak yang lemah. Pada akhirnya hukum itu merupakan bukan hanya mengatur tentang orang yang bersalah atau yang tak bersalah, melainkan mengatur tentang pemberlakuan orang secara adil dan bermartabat. Kita tahu bahwa anak kecil itu bukan penjahat, tetapi generasi penerus dari bangsa kita. Maka dari itu sistem dari hukum di Indonesia seharusnya mengajarkan, bukannya menghukum. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.